Halo, jumpa lagi kawan di channel ini. Di kesempatan pagi ini saya sedang di kebun dan kita akan mereview salah satu merek jenis obat ya. Ini adalah fungisida dengan merek dagang Skor. Di channel ini saya biasanya menggunakan ini ya kawan ya, Amistartop, Antrakol, dan Ditan yang biasanya saya gunakan. Kebetulan Ditannya tidak saya bawa, ada di rumah. Jadi pada dasarnya fungisida ini berguna sekali untuk mengendalikan penyakit jamur ya, seperti bercak daun, busuk batang, busuk tangkai, dan lain-lain sebagainya ya. Biasanya yang di musim-musim hujan itu biasanya rawan sekali terjadi penyakit semacam itu, terutama seperti terong yang ada di hadapan saya. Ini rawan sekali terkena bercak daun, dan ini juga pernah terjadi atau terkena serangan bercak daun, namun sudah saya atasi dengan Amistartop ini ya kawan ya. Ya, di hadapan saya ini saya akan review lagi. Ini produk yang sama-sama dari Syngenta ya. Di sini merek dagangnya adalah Skor, dan kita akan lihat apa saja bahan aktifnya, dosisnya, dan cara penggunaannya. Tapi secara garis besar, yang namanya fungisida apapun mereknya itu berfungsi untuk mencegah atau mengendalikan penyakit jamur. Oke, langsung kita mulai ya kawan ya. Untuk jenis fungisida ini adalah fungisida sistemik, yang artinya dia menyerap atau terserap ke jaringan tanaman. Dengan kata lain, dia juga bisa mengendalikan jamur dari dalam. Jadi apabila ini sudah terserap ke jaringan tanaman, maka jamur itu akan mati dengan sendirinya apabila jamur itu melekat kepada tanaman. Berbeda dengan yang satu ini fungisida juga, hanya saja dia bersifat kontak dan dia akan membunuh jamur ketika jamur itu terkena semprotan atau bersentuhan langsung dengan si fungisida ini. Bagus mananya itu sama saja kawan ya, tergantung untuk digunakan di situasi seperti apa. Kalau ini tercuci hujan dia akan hilang, tercuci embun juga akan hilang. Dan kalau ini dia lebih lama berada di tanaman, hanya saja dengan harga yang 3 kali lipat lebih mahal. Ya, tapi kalau musim hujan biasanya gunakan yang sistemik ya kawan ya. Baik, untuk bahan aktif sendiri, kalau kita lihat mengacu kepada bahan aktif yang tertera pada kemasan ini, di situ ditulis bahan aktifnya adalah difenoconazole ya, 250 gram per liter. Sedangkan ini juga sama ya, kalau saya lihat tadi di sini sama ya kawan ya, difenoconazole juga, hanya saja masih ada tambahan itu yang di depannya itu azoxystrobin. Dari sisi harga ini lebih mahal ya kawan ya, ini sekitar 100.000 sampai 115.000. Kalau yang ini saya beli dengan harga 75. Lantas mana yang bisa digunakan? Sebenarnya bisa gunakan salah satu atau keduanya, tapi anjuran dari penjualnya tadi di tempat saya beli bahwasanya ini cocok sekali digunakan ketika masa tanaman itu belum berbunga dan berbuah ya, atau masa vegetatif, tapi digunakan di semua usia juga bisa. Hal yang sama juga ini dikhususkan digunakan untuk tanaman sudah mulai berbunga sampai berbuah sampai seterusnya. Keuntungan lainnya di fungisida ini terdapat CPT ya. Ini juga sama, terdapat CPT kalau saya tidak salah tadi ya kata penjualnya. Tapi setahu saya iya, di sini berfungsi sekali untuk meningkatkan bobot buah agar tanaman kita itu lebih baik hasilnya, terutama untuk tanaman padi, kacang-kacangan, termasuk tanaman terong seperti ini, dan juga cabai ya kawan ya. Baik, kita akan mengacu atau kita lanjut lagi kepada dosis penggunaan. Kalau yang ini sudah pernah saya bahas ya kawan ya, videonya itu yang ini, video lama. Ini untuk dosis sekitar setengah cc untuk 1 liter air. Kalau Anda menggunakan satu tangki 16 liter itu bisa gunakan setengah tutupnya saja sampai 1 tutup. Cukup irit ya kawan ya, karena harganya juga mahal. Kalau ini kita akan lihat sama-sama. Untuk mengetahui dosisnya kita harus buka yang ada di sini ya kawan ya. Di sini buka, di sini ada tulisannya. Tinggal kita buka saja.
Ya, di sini ada panduannya kawan ya. Nah, di sini juga terdapat anjuran cara penggunaannya. Yang paling gampang itu adalah seperti ini kawan ya. Tapi rata-rata untuk tanaman-tanaman sayuran buah itu digunakan antara setengah cc sampai 1 cc atau setengah mili sampai 1 mili untuk 1 liter air. Ini anjuran-anjuran pada tanaman seperti cabai ya. Di sini malah bisa lebih rendah lagi kawan. Untuk tanaman cabai seperti penyakit bercak daun itu setengah cc bahkan seperempat cc untuk 1 liter air. Cukup irit kawan ya. Oke lah, di sini sudah terlihat sekali ya tentang dosis-dosisnya. Ya mungkin itu saja ya kawan ya untuk reviewnya, karena ini juga tidak terlalu banyak yang bisa dibahas dari fungisida ini. Pada dasarnya semua fungisida itu sama untuk mengendalikan jamur, hanya saja kualitasnya itu biasanya ditentukan dari bahan aktif. Tapi pada dasarnya kalau harganya mahal itu biasanya cenderung lebih baik ya kawan ya. Dan juga cara kerjanya, kalau yang di hadapan saya ini adalah sistemik, maksud saya yang saya pegang ini adalah sistemik, artinya terserap ke jaringan tanaman. Kalau yang di ini, yang di toples ini bersifat kontak, bedanya itu saja. Kalau dari segi efektif, tentunya kalau tanaman itu belum terkena jamur, semuanya ini bekerja dengan baik ya. Berbeda kalau sudah terlanjur kena jamur, itu pengendaliannya jauh lebih susah. Seperti halnya penyakit biasanya itu antraknosa atau patek ya, yang ada pada cabai atau cacar biasa disebutnya, itu rawan sekali menyerang tanaman kalau kita tidak rutin menggunakan fungisida. Kalau kita rutin, itu biasanya agak bisa mengurangi tingkat serangannya atau mencegah hal itu datang. Tapi kalau sudah terlanjur kena, fungisida apapun biasanya tidak akan mempan kawan. Jadi alangkah baiknya semua ini digunakan secara rutin. Bisa di rolling atau gunakan salah satu merek saja, semisal kita menggunakan Amistar Top saja atau Skor saja, atau ini di rolling, misalnya minggu ini Skor, minggu depan Amistar Top ketika tanaman itu sudah berbuah, atau hanya gunakan Skor saja ketika tanaman itu belum berbuah. Begitu ya kawan ya. Dan itu harus dilakukan rutin, seminggu sekali setidaknya, atau bisa juga 4 hari sekali kalau petani di sini, tergantung musim yang terjadi di saat itu. Misalnya musim hujan, intensitas penyemprotan intervalnya itu bisa lebih sering, seminggu itu, bukan seminggu ya, biasanya itu per jarak 4 hari disemprotkan lagi. Baik ya kawan, kita langsung praktek saja daripada kita mengambang tidak langsung dipraktekkan. Kita akan semprotkan fungisida ini kepada keseluruhan tanaman saya yang ada di hadapan saya ini. Oke, kita mulai. Saatnya kita campur ya kawan. Di sini saya sudah sediakan air sejumlah 1 liter. Sebenarnya di video ini bukan mengunggulkan salah satu merek ya kawan ya, tapi lebih kepada fungsinya, karena saat ini musim hujan jadi saya gunakan yang sistemik ya. Walaupun saya sudah gunakan Amistar Top, tapi di sini saya tambahan lagi ini karena saya mau menanam cabai saat ini. Dan di masa vegetatif nantinya saya akan selalu gunakan ini, dan ketika sudah masa generatif, ketika mulai berbunga dan berbuah, saya akan rolling dengan ini. Di video sebelumnya saya selalu gunakan ini ya, Antrakol, karena ini harganya murah meriah. Tapi ini kalau cuaca sedang musim hujan ini kurang cocok ya kawan ya, karena dia bersifat kontak dan rawan tercuci oleh hujan. Terus ini juga ya tadi ya, karena sifatnya sistemik ya. Kalau dari sisi harga dia memang mahal ya, sekitar 75.000, kalau di online mungkin 50.000. Tapi berdasarkan pengalaman saya, ada harga itu selalu ada rupa ya kawan ya. Ini masih baru, kita bukanya pakai ini ya kawan ya. Ternyata dia tidak mau. Sebentar, saya ambil gunting saja. Untuk warnanya sendiri jernih ya kawan ya, agak kekuning-kuningan. Dan tadi sesuai petunjuk, kalau untuk tanaman cabai, terong dan lain sebagainya itu antara setengah cc untuk 1 liter, tapi kita ambil dosis tingginya saja, yakni setengah cc. Di sini sudah saya gunakan suntikan ini untuk menakar agar tidak ada obat yang mubazir terbuang. Berarti sekitar segini ya, setengah cc. Oke, saya tarik dulu. Ini kawan ya, agak kuning. Di sini terlihat putih dikarenakan suntikan ini suntikan bekas.
dan sudah saya gunakan untuk menghisap obat lainnya. Oke, tinggal kita tuangkan. Baik, saatnya aplikasi kawan. Saatnya aplikasi ya kawan ya. Bisa dilihat saat ini sedang mendung. Setidaknya butuh kira-kira 4 jam sampai obat ini terserap ke seluruhan jaringan tanaman ya. Jadi walaupun saat ini sedang musim hujan tidak masalah. Yang penting ada jeda waktu antara ketika awal kita menyemprot itu kira-kira antara, kalau yang saya pelajari dari petani-petani selama ini di sini tuh sekitar antara 2 sampai 4 jam itu obat ini sudah bisa bekerja ya. Artinya sudah keserap ke jaringan tanaman melalui stomata yang ada di daun ini. Dan pastinya dia akan menyebar segera ya ke seluruh bagian tanaman. Dan perlu diketahui juga ya kawan ya, sifat sistemik ini bukan berarti dia meresap ke buah ya. Jadi aman ya, tidak sampai masuk ke jaringan buah, hanya di kulit luarnya saja. Kalau untuk di batang dan daun dia pasti akan terserap karena spesifikasinya sudah seperti itu dan sudah dirancang seperti itu. Ya, hanya seperti itu ya kawan ya, disemprot ke seluruh bagian tanaman atas dan bawah daun. Termasuk ini cabai saya. Ini cabai yang saya tanam secara vertigasi kapiler. Ini cukup banyak, di sana juga ada. Ini di samping. Dan juga akan saya semprot karena ini sudah memang jadwalnya dan saya akan lakukan 1 minggu sekali. Oke, kita akhiri videonya. Mungkin penjelasannya saya sudah cukup sampai di sini. Penutup ya kawan, sebelum saya akhiri videonya. Ya, jadi skor ini kita bisa gunakan untuk di segala usia. Kalau yang Amistartop ini dikhususkan, sebenarnya di segala usia juga bisa, tapi ini akan lebih baik kalau kita gunakan ketika tanaman itu sudah berbunga dan berbuah. Dan skor ini bisa kita gunakan di segala usia, mulai dari tanaman baru pindah tanam sampai tanaman itu berbuah. Dan interval penggunaannya setidaknya 1 minggu sekali, bisa di rolling. Misalnya ketika tanaman itu sudah berbunga dan berbuah, kita gunakan misalnya minggu ini atau hari Rabu ini kita gunakan skor, hari Rabu depan kita gunakan Amistartop, begitu seterusnya. Dan kembali lagi ke skor. Kalau tanaman masih kondisi baru pindah tanam sampai ada tanda-tanda muncul bunga, bisa gunakan skor ini 1 minggu sekali, dan bisa juga di rolling dengan si Antrakol tadi yang ada di sana ya kawan ya. Baik, terima kasih ya atas waktunya. Sekiranya tayangan saya ini bisa bermanfaat. Akhir kata, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.